Kamu pernah mendengar nama Sanana Gusmao? Dia adalah sosok pejuang yang memerdekakan Timur Leste. Selain sebagai pejuang, Sanana Gusmao juga merupakan presiden pertama Timur Leste. Setelah menjabat selama 2 periode, Sanana sempat mengisi beberapa posisi strategis di pemerintahan. Namun saat ini, ia sudah tak memegang jabatan apapun dan nasibnya telah berubah drastis. Lantas bagaimana perubahan nasib Sanana Gusmao? Apakah nasibnya sama dengan mantan presiden di Indonesia? Mari kita bongkar. Nama Sanana Gusmao tercatat dengan sangat baik di Timur Leste. Pria kelahiran 20 Juni 1946 ini merupakan mantan gerilyawan kemerdekaan Timur Leste yang dulunya masih bernama Timor Timur. Lebih dari 2 dekade, Sanana Gusmao bergerilya di hutan dan pegunungan demi merdekanya Timor Timur. Perjuangannya dimulai sejak wilayah bekas jajahan Portugis tersebut digabungkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1975. Sanana terus berjuang membebaskan tanah kelahirannya meskipun harus berulang kali berhadapan dengan pasukan militer Indonesia. Uniknya, di masa muda Sanana awalnya adalah seorang pemain sepak bola dan wartawan. Kemudian di tahun 1974, pria bernama lengkap Jos Alexander Gusmao ini, ia bergabung dengan Pretilin, sebuah gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur yang pada saat itu menginginkan kemerdekaan dari Portugis. Namun saat negaranya sedang bergejolak akibat kudeta militer tahun 1974, Portugis terpaksa harus melepaskan negara-negara jajahannya. Setelah menanti puluhan tahun, akhirnya pada 28 November 1975, Sanana Gusmao bersama Pretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timur Leste dari Portugis. Namun sialnya, kebebasan sebagai bangsa yang merdeka hanya dirasakan sesaat. Setelah Portugis angkat kaki, giliran Indonesia yang melakukan invasi ke Timor Timur. Tak sampai 2 pekan setelah mengumumkan kemerdekaannya, Timur Leste digempur habis-habisan oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan pada 17 Juli 1976, Indonesia secara resmi, Timor Timur telah menjadi provinsinya yang ke-27. Perjuangan Sanana Gusmao pun berganti sasaran, yakni kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Tahun 1978, ia terangkat menjadi pemimpin Palintil, sebuah organisasi sayap militer Pretilin yang dibentuk tanggal 29 Agustus 1975. Saat didirikan, Palintil memiliki lebih dari 20.000 prajurit dengan level keahlian yang berbeda-beda. Sanana Gusmao ditunjuk sebagai Panglima Palintil untuk menggantikan Nicolau dos Reis Lobato yang meregang nyawa dalam konflik melawan pasukan bersenjata Indonesia pada tahun 1978. Hingga pada akhirnya, Sanana Gusmao keluar dari Pretilin dan Palintil pada 1987. Di tahun yang sama, ia lantas mendeklarasikan terbentuknya CNRM atau Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Maubere. Pembentukan CNRM dilakukan Sanana dengan tujuan untuk merangkul seluruh elemen perjuangan Timur Leste, termasuk kalangan non-militer. Sanana tidak ingin perjuangan kemerdekaan Timur Leste terkesan hanya dilakukan oleh Pretilin saja. Namun belum sempat membuahkan hasil, gerakannya terhenti duluan saat ia ditangkap oleh militer Indonesia pada November 1992. Saat ditahan di kediamannya, suami Christy Swart Gusmao ini diperlakukan sebagai sesama panglima perang. Kemudian ia diserahkan ke sel Polwil Timor Timur. Setelah menjalani proses hukum, Sanana menjadi tahanan politik dan dipenjara selama 7 tahun di Cipinang, Jakarta. Sanana Gusmao kemudian menghirup udara bebas bersamaan dengan tumbangnya kekuasaan Presiden kedua Indonesia Soeharto. Setelah rezim Orde Baru, pimpinan Soeharto runtuh pada 1998 dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Presiden B.J. Habibie di masa reformasi. Sanana Gusmao akhirnya bebas pada 7 September 1999. Setahun sebelumnya, CNRM yang dibentuk oleh Sanana berganti nama menjadi CNRT atau Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timur Leste. Perubahan nama ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan internasional. Di era pemerintahan Habibie, rakyat Timor Timur diberi kesempatan mengikuti referendum untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Mendapat dukungan dari PBB, hasil referendum pun membuktikan mayoritas dari mereka memilih merdeka. PBB mengumumkan hasilnya pada 30 Agustus 1999 yang menunjukkan 78,5% rakyat Timor Timur menolak otonomi dari pemerintah RI dan 21% menerima otonomi, sisanya tidak sah.
Dengan demikian, Timor Timur dipastikan bakal segera lepas dari NKRI. Timor Timur akhirnya resmi menjadi negara merdeka sejak 20 Mei 2002 dengan nama Timor Leste. Di hari itu pula, Sanana Gusmao dilantik menjadi Presiden Timor Leste pertama dan berkuasa hingga 20 Mei 2007. Tanggal 20 Mei 2007, José Ramos Horta terpilih sebagai Presiden kedua Timor Leste menggantikan Sanana Gusmao. Kemudian sejak 8 Agustus 2007, Sanana resmi duduk sebagai Perdana Menteri Timor Leste. Jabatan Perdana Menteri yang diemban Sanana Gusmao berlangsung cukup lama dan melewati berbagai dinamika politik yang terjadi di negara baru tersebut. Selain itu, ia juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Timor Leste selama hampir 2 periode. Lalu Sanana Gusmao mengundurkan diri dari posisinya sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan Timor Leste pada 6 Februari 2015. Alasan pengunduran dirinya adalah sebagai bentuk dukungan, perombakan pemerintahan dan perampingan kabinet. Meski begitu, Sanana Gusmao ternyata tak benar-benar menyingkir dari pemerintahan. Terbentuknya kabinet baru sejak 16 Februari 2015 menyertakan nama Sanana Gusmao sebagai Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Timor Leste. Jabatan tersebut dijalaninya hingga tahun 2017. Lantas bagaimana nasib Sanana Gusmao di hari tuanya? Saat ini Sanana Gusmao bukanlah siapa-siapa. Ia tak lagi berperan sebagai pejabat penting di Timor Leste. Meski demikian, Sanana tetap menjadi pribadi yang bersahaja. Tak berubah dari masa mudanya, ia masih merupakan sosok yang dekat dengan orang kecil, yang selalu ringan tangan dan rutin membantu warga yang berkekurangan. Kisah kedekatan Sanana Gusmao dengan rakyat ini sampai sekarang masih menjadi buah bibir masyarakat Timor Leste, bahkan hingga negara kita. Sanana Gusmao juga benar-benar menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Sama seperti yang dilakukan para pejabat kita saat mendekati musim pemilihan umum. Bedanya, Sanana melakukan hal tersebut walau tak lagi mengemban jabatan mentereng sebagai Presiden Timor Leste atau jabatan strategis lainnya. Bukti ini makin nyata ketika Sanana turun langsung ke masyarakat membantu warga korban banjir pada tahun 2021 kemarin. Dari foto dan video yang beredar, tampak laki-laki tua dengan uban di seluruh kepala dan jenggotnya ini sedang membawa kardus di bahunya. Dengan mengenakan pakaian seadanya, yakni celana pendek dan baju kaos, Sanana turun dengan membawa bantuan langsung ke rumah-rumah warga di lokasi bencana. Sanana tak lupa untuk merangkul beberapa orang dan mengajaknya berunding. Warga pun sangat antusias dengan kedatangan sang presiden pertama Timor Leste tersebut.